ya separuh dari jiwa saya. Tapi sekarang saya sangat meyakini bahwa Ibu Ainun selalu berada pada diri saya. Kalau saya merindukan ibu dan sedang sedih, saya kejamkan mata saya dan terbayang wajah ibu yang mengatakan, jangan sedih. Saya selalu mendampingimu dan berada di sampingmu. Itu kata-kata yang saya dengar melalui telepati atau keyakinan bahwa Ibu Ainun selalu berada dengan saya. Ini selendangnya. Itu selendang Ibu Ainun? Ya. Selalu Bapak bawa atau karena memang spesial malam karena ini malam dingin saya pakai yang panas. Jadi saya boleh ya? Boleh Bapak. Jadi Ibu Ainun ada di tengah-tengah kita saat ini pun ya Pak, setidaknya lewat selendang ya? Ya, dalam hati saya selalu. Selalu ada. Ada beberapa keluarga yang hadir di sini, ada Mas Ilham Putra, kemudian juga ada Mas Adri, keponakan dari Pak Habibie. Saya ingin ke Mas Adri, selain kisah cinta yang begitu menginspirasi banyak orang, ada Habibie juga duduk di samping Anda Mas Adri. Selain kisah cinta yang sedemikian dahsyat, apalagi keistimewaan dari sosok paman Anda ini bagi keluarga besar? Oh, beliau adalah panutan bagi keluarga dan juga bagi semua orang sebetulnya ya. Dan beliau selalu menjaga silaturahmi dengan semua orang. Tidak mengenal kelas, tidak mengenal standar sosial, dan selalu menghormati orang yang dituakan. Dan yang pastinya beliau selalu tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa Indonesia. Tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa. Luar biasa, perlu tepuk tangan. Baharudin Yusuf Habibie, seorang jenius, insinyur pesawat terbang, wakil presiden, presiden ketiga Republik ini yang menjabat hanya 517 hari. Bukan untuk mengorek luka lama Pak Habibie, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Saya ingin kita menyaksikan cuplikan potongan sejarah berikut ini. Tidak pernah mendapat saudara pimpinan sidang yang positif. Saudara pimpinan sidang, interupsi sebentar. Saya mendapat informasi dari luar itu masih terjadi penembakan, dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar, ini perlu jelas. Maka pada tanggal 11 Oktober 1999 Jaksa Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menolak. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak Habibie, bukan untuk mengorek luka, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Pada saat itu Pak Habibie berada di rumah dan menyaksikan dari televisi, betul Pak? Benar. Benar. Apa momen yang paling kuat yang diingat Pak Habibie menyaksikan laporan pertanggungjawaban ditolak dari televisi? Ya, saya harus menerima bahwa itu suatu kenyataan. Dan sebelumnya saya telah mengumumkan bahwa saya hanya bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden jikalau pertanggungjawaban saya diterima. Kalau tidak diterima, saya persilahkan pilih orang lain. Tidak ada rasa kecewa, sedih setelah begitu banyak hal yang dilakukan selama 517 hari memimpin negeri? Tidak. Tentunya saya sedih, tapi yang menentukan kan rakyat atau wakil-wakil rakyat.
Dan kalau yang mewakili itu berkeyakinan bahwa tidak wajar dipimpin oleh seorang Habibie, saya harus terima sebagai kenyataan. Dan tidak saya benarkan, terus saya berontak. Terus cerita yang enggak. Silakan. Tapi ya cuma yang lucunya, waktu saya saksikan itu bersama dengan Ibu Ainun, Ilham dan istrinya, Tareq dan istrinya. Di rumah ini, Pak? Di rumah, Kuningan. Terus waktu selesai, dan saya sudah bilang sama Ibu, saya tidak bersedia dicalonkan kembali kalau pertanggungjawaban tidak diterima. Lalu, waktu sudah tidak diterima, dia tanya, "Pak, kamu benar-benar tidak mau dicalonkan kembali?" Benar-benar. Ibu hanya senyum, dia berkata, "Baiklah, kamu mimpin kita sholat, karena sampai hari ini selamat." Jadi saya mimpin, dan belakang saya Ilham dan Tareq, dan di belakangnya ibu saya, ibunya Ilham dan Tareq, dan istri mereka. Dan saya sholat. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa selama 517 hari saya bisa melaksanakan tugas sesuai kemampuan saya. Kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu, Pak. Ada banyak keraguan yang muncul. Bahkan ada yang menganalisa keraguan itu pun muncul dari mentor Habibie ketika itu. Presiden Soeharto ketika itu pun tampaknya mengeluarkan sinyal-sinyal ragu terhadap wakilnya sendiri. Memang. Kita lihat cuplikannya sedikit, Pak. Pidato Presiden Soeharto 19 Mei tahun 1998. Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri bisa penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada wakil presiden secara konstitusional. Kemudian timbul, apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi. Nanti wakil presiden juga lantas harus mundur lagi. Ada keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Terkejutkah Anda, Pak Habibie, ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut. Saya waktu mendengar itu, saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden, saya ini hanya bisa menjadi wakil presiden dan menandatangani supaya saya terima jika dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan presiden, maka wakil presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu, Pak. Saya sampaikan, karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Dia diem. Jangan begitu, Pak. Ada berbagai analisa, Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden B.J. Habibie. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena saya menandatangani
di depan wakil-wakil rakyat di MPR, disaksikan juga oleh presiden terpilih, bahwa jika terjadi sesuatu dengan presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan kepemimpinan itu sesuai dengan keinginan rakyat yang telah ditentukan dalam tetap MPR. Itu apa gunanya saya tanda tangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi, satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat, tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah kalau saya mengambil kebijakan salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya. Karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Apa memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni, ya. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menhan Kampangap Pak Wiranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan. Pak Harto lengser, saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain, kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan, tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telepon, Pak? Via telepon. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah, kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya soleh, saya sholat. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia bilang, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang bilang saya, Ainun, lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya Pak Habibie untuk menemui Pak Harto, tapi itu selalu tidak terlaksana, Pak. Ya, karena saya rasa yang penghabisan waktu beliau sakit, saya ekstra datang winter dari lapangan terbang, saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu, di situ ada Pak Quraisy. Pak Quraisy dengan Pak Muladi mendampingi.
Pak Harto tidak dalam keadaan sadar. Saya tidak diperkenan masuk. Akhirnya saya sampaikan, look, saya datang berapa juta meter dari Jerman dengan pesawat terbang dengan ibu. Keadaannya sakit, saya sendiri tidak begitu sehat, ibu apalagi. Baiklah, di belakang dinding itu berbaring Pak Harto. Hanya berapa meter? Kalau saya ngitung 1 meter bukan 1 juta, sekian promil. Jadi berarti, baiklah, saya bilang sama Pak Quraisy, kita tolong doakan untuk Pak Harto. Saya dari sini, saya doakan untuk Pak Harto dengan Ainun. Tapi tidak bisa bertemu langsung? Ya, tidak bisa karena dia kan masih punya anak dan keluarganya. Keluarganya yang tidak memperbolehkan Anda menemui Pak Harto? Ya, siapa? Karena Pak Harto nggak bisa bicara. Kalau dia masih sadar, Anda yakin Pak Harto akan mau menemui Baharudin Yusuf Habibie? Saya yakin dia akan menjawab. Kalau dia tidak mau, kenapa? Kalau dia mau, dia bilang silakan masuk. Pak Habibie, seberapa sulit ketika itu menurut Bapak proses atau upaya membuktikan bahwa Habibie bukan kroni Soeharto? Atau memang Pak Habibie tidak pernah merasa perlu repot-repot membuktikan bukan kroni? Saya tidak perlu. Ada pepatah, secepat apapun kebohongan itu berlari, yang kebenaran akan melambungnya. Kenapa saya mau ribut-ribut? Dia bilang kroni apapun, I don't care. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode spesial Habibie hari ini. Pak Habibie, kita bicara demokrasi hari ini dari kacamata Habibie hari ini. Partai politik Pak Habibie yang diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen demokrasi yang matang. Dalam praktiknya kita lihat seringkali mengecewakan. Dinasti partai, kemudian pengurus yang bolak-balik dipanggil KPK, kemudian berbagai hal yang rasanya malu kalau kita mendengar tingkah laku politisi. Mohon maaf kepada para politisi yang hadir malam ini, tetapi itulah kenyataannya Pak Habibie. Dan kemudian orang mengatakan, itu kan tanggung jawab Habibie. Ketika itu ia yang membuka keran reformasi termasuk undang-undang partai politik. Melihat sekarang, apakah memang resiko itu sudah diperhitungkan? Memang sudah sampai waktunya kita harus mengambil kebijaksanaan dan memberikan kebebasan kepada anak cucu kita. Termasuk untuk berpolitik? Termasuk untuk tapi jangan hanya politik. Siapa yang kerja? Karena Anda berpolitik, yang bayar itu rakyat. Rakyat yang bekerja, yang membayar pajak, perusahaan-perusahaan yang bekerja dari pemasukan dari sumber daya alam. Jadi wajar kalau sekarang orang marah kepada partai politik atau pengurus partai yang kemudian mengkhianati uang kita yang sudah kita bayarkan untuk mereka? Wajar. Kalau partainya sudah dipilih, rakyat dipersilahkan memilih seseorang yang menurut penilaian rakyat itu berdasarkan prestasinya. Karena itu penting kita buat kriteria yang siapa yang diperkenankan dicalonkan menjadi pemimpin bangsa ini untuk pembangunan. Nanti kalau dia dipenuhi dan rakyat memilih si A menjadi akan memimpin itu, maka A itu kita namakan presiden. Dia mendapatkan kepercayaan langsung dari rakyat untuk memimpin. Sekarang dia harus jangan eksklusif, inklusif. Berarti dia sekarang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Karena rakyat itu rame-rame memilihnya. Jangan langsung dia memimpin suatu partai dan partainya itu yang misalnya hanya dipilih setengahnya, dia dapat 30%, saya sebut aja. Sedangkan yang dipilih jadi presiden itu mendapat 60%. Nah sekarang si partainya itu
bertingkah laku seakan-akan dia dapat 60%. Tidak benar itu. Tidak benar. Partai penguasa maksudnya, Pak? Partai manapun. Saya bilang, saya tidak sebut nama. Jangan, makanya saya pancing tadi. Ya, saya tidak. Saya tidak dibenarkan untuk memihak. Ya. Pak Habibie, kalau tadi saya ingin mengulang pertanyaan saya. Anda mendukung capres independen, Pak Habibie, karena sudah jelas, jelas mendukung. Ya. Tidak perlu dukungan partai di parlemen, tidak perlu kekuatan yang cukup supaya tidak diganggu-ganggu di parlemen, itu tidak perlu. Tidak bisa memerintah, Pak, kalau tidak ada dukungan di parlemen. Diganggu-ganggu terus. Look, waktu saya mengambil alih dari Pak Harto, keadaannya chaos, kacau. Saya diberikan sangu oleh Pak Harto. Tahu apa? 87% kursi di DPR dan MPR saya miliki. Saya diberikan sangu itu. Apa yang saya buat? Saya yang ketua dari keluarga besar Golkar yang memiliki 87% suara. Saya keluar dari Golkar. Bapak tidak menjabat? Tidak. Jadi, saya mengatakan, maafkan, saya jadikan pertama Golkar itu waktu hanya golongan karya, saya jadikan partai politik. Jadi, dan setelah saya jadikan partai politik, itu namanya ketua harian keluarga besar Golkar, saya bubarkan. Saya sendiri yang sebagai wakil ketua Dewan Pembina Golkar, itu sistem saya bubarkan. Saya serahkan sama mereka susudian sebagai partai. Dan saya minta permisi, saya tidak bertanggung jawab terhadap Golkar, saya bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Jadi Presiden Habibie ketika itu menolak dengan tegas rangkap jabatan. Presiden Habibie melepas semua. Saya menolak. Jabatan bukan struktural. hanya untuk saya. Semua orang. Saya sampaikan. Semua pimpinan dari partai, termasuk Golkar, tidak boleh duduk di kabinet. Pak Akbar minta diri mundur sebagai Mensesnek. Dia memilih menjadi ketua, karena dipilih menjadi ketua partai Golkar. Yang lain juga, Hamzah Has mundur, tidak boleh. Kalau sekarang terbalik tuh, Pak. Karena itu kita dapat vortex. Kalau sekarang menjabat presiden dulu, baru jadi ketua partai, Pak. Ada mau komentar soal itu, Pak Habibie? Komentar, menurut saya salah itu. Wrong. Saya ingin minta komentar Pak Akbar Tanjung. Apa yang dulu membedakan? Kenapa dulu zaman Habibie ketika baru saja masuk era transisi reformasi, baru saja reformasi dilakukan, tapi tampaknya etika politiknya lebih jelas ya? Menjadi menteri, menjadi presiden, ya tidak ada ambil-ambil jabatan di partai. Kalau sekarang kenapa berbalik 360 derajat ya Pak Akbar? Ya itu tergantung pemimpin, tergantung presidennya. Jadi betul-betul itu tergantung. Kalau presidennya Pak Habibie ya tentu beda dengan yang sekarang. Pasti melanjutkan apa yang telah dirintis oleh beliau. Waktu itu saya juga marah ke Pak Habibie. Pak Habibie, saya ini kan ketua umum Golkar. Sekarang kok Pak Habibie ngambil putuskan tidak boleh pegawai negeri sipil menjadi pengurus partai. Pak Habibie tahu nggak? 80% pengurus Golkar itu pegawai negeri. Bayangkan Pak Habibie, kalau nanti dia tidak boleh, di mana pengurus Golkar? Ya kamu cari sendirilah. Pak Habibie, tadi Anda katakan mendukung capres independen. Saya tahu yang tepuk tangan paling keras itu orang yang sejak dulu mendukung itu. Ada Fajrul Rahman di sini yang sejak dulu selalu mau jadi presiden lewat cara independen. Oke, Nana, terima kasih sebenarnya atas dukungan Pak Habibie itu. Lalu kemudian kami masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, Pak Habibie. Dan alhamdulillah setelah bersidang selama 6 bulan, kami dikalahkan, tapi kami terus memperjuangkannya sampai hari ini, dan sekarang mengalami jalan berputar.
Sekarang kami masuk dulu melalui pemilu serentak dan alhamdulillah 23 Januari kemarin kami menang. Tetapi sayang harus dijalankan pada tahun 2019. Dengan pemilu serentak berarti cita-cita Pak Habibie juga salah satunya adalah di mana partai tampaknya tidak perlu lagi presidensial threshold. Berarti siapa saja yang ada di bumi Indonesia, apa dia anggota partai atau tidak, kalau dia memenuhi syarat, silakan mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, syarat ini yang harus dibuat. Tapi kita harus tahu bahwa syarat itu yang dibuat oleh DPR. Mungkin harus diadakan sidang paripurna DPR dengan DPD bersatu dan menyusun kriteria-kriteria. Itu harus mulai dipikirkan. Ya. Jadi apa yang kalau misalnya nanti diputuskan tahun 2019 harus dilaksanakan pemilihan presiden secara serentak. Itu belum sempurna. Dia punya solution. Solution ialah bahwa presiden yang dipilih itu harus memenuhi kriteria yang disusun oleh sidang paripurna DPD dan DPR bersama. Apa itu dinamakan MPR, I don't know. Terserah. Yang jelas kriteria perlu. Okay. Dan sehingga dari kriteria itu, karena itu saya sampaikan, yang memimpin bangsa kita bukan selebritis. Tapi yang memimpin bangsa kita harus problem solver. Baik, Pak Habibie, professional problem solver, bukan selebritis. Bukan. Ini pemimpin selebriti bukan, Pak? Saya tidak kenal. Tidak kenal Rhoma Irama. Enggak. Rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Rhoma Irama.